Nah, ketika informasi itu pada dasarnya masuk ke dalam otak kita, akan membiasakan otak kita bekerja. Nah, dengan belajar, adik-adik semua akan Halo Brillianters, how are you today? Semoga hari ini adik-adik semua tetap sehat ya, dan tetap bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Walau kita tahu bersama beberapa hari dan beberapa minggu terakhir adik-adik semua masih di rumah, stay at home. Nah, saya Coach Marwan, salah seorang pengajar di bimbingan belajar Brilliant Brain, ingin berbagi banyak hal sebenarnya, dan hari ini salah satunya adalah tentang topik yang kemudian akhir-akhir ini adik-adik semua juga lagi jalani. Apakah itu? Learning from home, belajar dari rumah. Lagi-lagi kita akan bahas tentang belajar, dan belajar. Mengapa sih kita harus belajar? Ini adalah pertanyaan yang sangat unik dan harus adik-adik ketahui apa alasan dibalik kenapa kemudian pemerintah, kenapa kemudian guru-guru di sekolah, kepala sekolah, dan orang-orang di rumah, ataupun siapa saja yang kemudian mengatakan adik-adik semua harus belajar. Nah, adik-adik semua, kita akan cermati dulu ya kata belajar itu sendiri. Belajar sederhananya adalah memasukkan begitu banyak informasi ke dalam otak kita, memasukkan begitu banyak ide, gagasan, dan banyak hal lainnya yang bisa kita peroleh dari sumber yang beraneka ragam. Tidak hanya dari buku, tidak hanya dari guru. Nah, tapi akan ada banyak sumber-sumber belajar yang lainnya. Saya kembali ya, kenapa sih sebenarnya kita harus belajar? Nah, sederhananya seperti ini. Otak manusia itu seperti otot. Ulang ya, otak manusia itu seperti otot kita. Kenapa seperti otot? Karena otak manusia juga akan bekerja dengan baik ketika sering digunakan. Sama dengan otot kita. Kalau kita sering menggunakan otot kita, maka dia akan rileks, maka dia tidak akan kaku ketika sedang mengerjakan sesuatu. Begitu juga dengan otak kita. Salah satu untuk merilekskan otak kita adalah dengan belajar. Nah, sekarang kita akan cari jawabannya. Kenapa adik-adik semua butuh belajar? Nah, belajar itu seperti yang Coach Marwan sampaikan tadi adalah menyampaikan banyak informasi, memasukkan banyak informasi ke dalam otak kita. Nah, ketika informasi itu pada dasarnya masuk ke dalam otak kita, akan membiasakan otak kita bekerja. Nah, dengan belajar, adik-adik semua akan memiliki cara pandang baru, pola berpikir yang baru untuk menyelesaikan dua hal sekaligus. Pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang datang ke adik-adik semua, dan yang kedua adalah memiliki pandangan yang berbeda terhadap masalah atau hal yang masuk ke dalam adik-adik semua. Contoh, misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan berteman, adik-adik semua pasti mendapati teman-teman atau mendapati masalah dengan teman-teman di sekitar. Nah, masalah itu bagi orang yang belajar akan sangat menyenangkan karena dia punya banyak tools, dia punya banyak cara untuk menghadapinya, dia punya banyak pengetahuan untuk menghadapi masalah-masalah itu. Serta yang kedua, mereka akan lebih punya pandangan yang berbeda. Tidak sedikit loh orang yang kemudian dihadapi dengan sebuah masalah, dia akan melihat sisi negatifnya. Tapi orang yang punya banyak pengetahuan, bisa jadi dia melihat sisi yang lain. Itu adalah salah satu cara atau salah satu manfaat yang bisa adik-adik dapatkan ketika terus belajar. Nah, di era digital saat ini, di era informasi saat ini, belajar itu bukanlah hal yang susah bila dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Di era sekarang, di zaman now, adik-adik semua bisa belajar dari banyak sumber. Seperti yang Coach Marwan sampaikan tadi, dari buku, dari guru, bahkan adik-adik semua bisa belajar dari video YouTube, dari televisi, dari radio malah. Ataupun yang paling menyenangkan adalah belajar dari aktivitas adik-adik semua sehari-hari. Nah, belajar dari rumah, learn from home, sebenarnya ada satu hal yang mungkin tersirat di dalamnya. Belajar dari rumah. Adik-adik semua bisa belajar banyak hal dari rumah adik-adik semua. Coba misalnya ke dapur, adik-adik semua akan melihat, oh ternyata ada banyak pengetahuan di dapur yang bisa adik-adik eksplor. Misalnya kenapa sih orang memasak air
biasanya lebih mudah masak menggunakan kompor dengan warna api yang berwarna biru dibanding yang berwarna merah. Itu adalah hal-hal atau contoh yang bisa adik-adik eksplor dalam belajar. Nah, mungkin itu adalah hal sederhana yang hari ini Coach Moran bagikan ke adik-adik semua. Terakhir sebelum Coach Moran tutup, Coach Moran akan membagikan sebuah kutipan dari salah seorang psikolog yang terkenal, namanya adalah Herbert Ginjoy. Dia mengatakan seperti ini, dengarkan baik-baik ya. Mereka yang disebut sebagai buta huruf abad 21 di abad sekarang ini adalah mereka yang tidak mau belajar, kembali belajar, dan belajar melupakan. Nah, intinya adalah adik-adik semua harus tetap menjadi seorang pembelajar. Oke, adik-adik semua, dalam situasi seperti sekarang ini, pastikan adik-adik semua tetap belajar dan salam brilian.